Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan diri sejenak. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Atasku melimpah, mulialah namamu Tuhan, Kaulah yang terima pujian tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah, mulialah namamu Tuhan, Kaulah yang terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Bapa di surga, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus, yang dalam bulan Desember ini akan kami peringati untuk kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Juru Selamat bagi kami semua, sehingga kami layak hidup di dunia ini Tuhan. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, kami bisa beribadah. Walaupun situasi yang tidak menentu, namun kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dimanapun kami berada, kami siap untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Bapak, terima kasih. Biar Roh-Mu yang kudus menolong kami. Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Karena kami minta hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk.
Mari kita naikkan pujian, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Ku ada sebagaimana Ku ada. Sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun kita tahu sudah hampir setahun ini kita mengalami pandemi COVID, banyak korban, banyak yang mengalami, tapi tidak pernah membuat kita luntur untuk kita tetap setia mengikuti Yesus. Saya mau ikut Yesus. ikut Yesus
selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Saya akan membacakan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Allah ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kiranya hukum Allah ini saat-saat di mana seperti saat inilah di mana saudara dan saya untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Amin. Kita sambut hukum Allah ini dengan menaikkan pujian I'm here. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menyiapkan persembahan bagi Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil di 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita naikkan pujian hitung berkat-Mu. Adakah berat hati? Adakah berat hatimu dan terkaca? Adakah berat salib di atas pundakmu? Hitung berkat Tuhan saksimu hilang, sebab tentu hatimu heran dan gira. Berkat-berkat sekalian hitungkan, satu-satu sehari-harian. Berkat-berkat sekalian hitungkan, lihat bagaimana Tuhan berkata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian. Ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat, agar jalanku sesat. Selalu harus Ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. takkan takut dan lega bila Tuhanku membimbing. Ku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat, karena Imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada padanya. maka Jiwaku tenang, takkan takut dan lega bila Tuhanku membimbing. ku di Ku perlukan juru selamat. malam tenang. Perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam Suka duka dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing. ku di malam pun tenang. Kami persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk satu kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada para hamba Tuhan, majelis yang sudah mengundang saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari
sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita satukan hati, kita berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan dan Roh Kudus untuk boleh menerangi hati dan pikiran kita, untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami boleh datang bersama-sama kepada Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh melayani kepadamu Tuhan. Bersyukur Bapa untuk satu kesempatan di mana Engkau memberikan kepada kami untuk kami boleh duduk diam, menyediakan hati kami sebagai bejana untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu menerangi akan hati dan pikiran kami, biarlah setiap kami boleh dimengertikan akan setiap firman yang akan kami sama-sama baca, yang akan kami sama-sama dengar pada pagi hari ini. Mari Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan kepadamu, biar Engkau sendiri saja yang memimpin hamba-Mu, memimpin setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita sudah memasuki bulan Desember. Ya, kita tahu di bulan Desember itu adalah satu bulan yang istimewa bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Di bulan Desember kita bersama-sama memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus. Sejak pandemik 9 bulan yang lalu, mungkin kita semua juga sudah mengalami bagaimana kita beribadah online. Demikian juga mungkin kita tidak tahu ke depan kita pun akan merayakan Natal, kelahiran Yesus pun masih secara online. Tapi itu bukanlah satu hal yang harus membuat hati kita sedih, yang membuat hati kita kecewa. Karena Natal itu bukan hanya sekedar untuk kita datang beribadah kepada Tuhan di gereja, lalu merayakan Natal, ya, memeriahkan Natal dengan berbagai acara. Tetapi yang terpenting daripada Natal itu sendiri adalah bagaimana Tuhan Yesus yang telah lahir di hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus kita tahu bahwa peran utama dari semuanya adalah diperankan oleh Allah. Tetapi kita tahu juga bahwa peran utama Allah itu tidak cukup, ya, dengan Allah yang melakukan segala sesuatunya. Tetapi ada seorang yang melalui dirinya Yesus boleh lahir di dalam dunia ini, yaitu Maria. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang nyanyian pujian Maria yang diambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Saya bacakan bagi saudara-saudariku sekalian. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian, nyanyian pujian Maria ini ada karena sebelumnya ada satu peristiwa yang penting yang terjadi di dalam hidup Maria.
Kalau kita melihat Lukas 1 ayat 26 sampai 38, dikisahkan bagaimana malaikat Gabriel menghampiri seorang wanita yaitu Maria. Kita melihat malaikat itu masuk ke rumah Maria dan berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ketika malaikat datang menemui Maria, Maria begitu kaget. Ya, Maria terperanjat dengan kehadiran malaikat itu yang berada di hadapannya. Apalagi ketika malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saudara-saudara sekalian, berita yang membuat Maria terkejut, berita yang membuat Maria takut, yaitu bahwa Tuhan memilih dia untuk melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia harus menamai anak itu, yaitu Yesus. Dalam peristiwa ini kita melihat Maria mengalami ketakutan. Maria mengalami keterkejutan dengan berita yang disampaikan oleh malaikat itu. Tetapi kita melihat di dalam proses percakapan antara Maria dan malaikat itu, pada akhirnya kita melihat bahwa Maria taat terhadap apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Maria bersedia melakukan apa yang sudah diberitakan oleh malaikat itu. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang ke-38, pasal yang pertama, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat meninggalkan dia. Saudara-saudara sekalian, awalnya Maria takut ketika mendengar kabar itu. Karena apa? Karena dia belum bersuami. Dia masih dalam pertunangan, dan kita tahu di dalam tradisi Yahudi bertunangan sampai menikah itu kurang lebih masih ada waktu 1 tahun. Oleh sebab itu dia gak menyangka kalau Tuhan memilih dia untuk mengandung bayi Yesus dan melahirkan bayi Yesus dalam kehidupannya. Tapi kita bersyukur karena Maria percaya kepada Tuhan. Dia mau taat kepada Tuhan. Nah, karena ketaatan itulah kita melihat akhirnya Maria boleh menaikkan satu nyanyian yang dia persembahkan kepada Tuhan. Melalui nyanyian ini kita akan melihat bagaimana dia memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, kalau kita melihat nyanyian pujian Maria ini mirip-mirip dengan nyanyian pujian dari Hana, istri Elkana, ibu daripada Samuel. Ya, kita melihat sangat mirip sekali. Tapi perbedaannya adalah ketika Hana menaikkan nyanyian itu, dia adalah dalam keadaan mandul, tetapi Tuhan memberikan anak kepadanya. Tetapi untuk Maria, ya, Maria itu masih perawan, tetapi Tuhan membuat dia mengandung seorang anak dan harus melahirkan seorang anak. Dan kita melihat dari dua nyanyian ini sama-sama bagaimana mereka memuliakan Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita melihat akan nyanyian pujian Maria ini. Sebelum Maria melahirkan Yesus, kita melihat nyanyian yang merdu, yang luar biasa yang dinyanyikan oleh Maria untuk Tuhan. Dan biarlah kita juga boleh menyanyikan satu pujian yang indah di hadapan Tuhan menyambut hari kelahirannya. Mari kita melihat akan nyanyian pujian Maria. Yang pertama di dalam ayat 47 sampai 48 dikatakan, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Pertama tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita melihat bahwa Maria menyatakan bahwa Allah datang memperhatikan orang yang rendah.
Ya, Allah datang memperhatikan orang yang rendah. Siapakah Maria? Maria hanyalah seorang wanita yang di dalam tradisi Yahudi itu sangat rendah di dalam kehidupan masyarakat. Maria juga adalah seorang yang miskin dikatakan. Dia adalah wanita yang muda. Dia wanita yang tidak dikenal. Bahkan dipandang sebelah mata di dalam kehidupannya. Tetapi kita melihat bahwa Allah datang memperhatikan Maria yang rendah. Allah datang memperhatikan Maria yang miskin. Allah datang bahkan memilih Maria untuk mengandung akan bayi Tuhan Yesus. Di sini kita melihat bahwa Tuhan mengangkat Maria menjadi ibu Yesus. Ini sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara kita juga mengalami apa yang dialami oleh Maria. Mungkin kita adalah orang yang tidak pernah dipandang oleh orang-orang di sekitar kita. Kita adalah orang yang miskin, kita orang yang tidak dikenal, ya. Kita adalah orang yang hina, kita kotor, najis dan sebagainya. Tetapi melalui Natal, kelahiran Tuhan Yesus, Allah datang memperhatikan kita. Saudara-saudariku sekalian, pada waktu saya memikirkan hal ini, saya teringat kepada seseorang yang sungguh saya melihat boleh memberikan teladan yang luar biasa di dalam hidupnya. Dia adalah seorang wanita juga yang bernama Mother Teresa. Siapa Mother Teresa? Ya, bukan orang yang kaya raya. Ya, tubuhnya rentah. Usia sudah menggerogoti akan hidupnya. Usianya sudah tua. Ya, mungkin orang tidak memandang dia. Tapi kita melihat Mother Teresa begitu memperhatikan orang-orang yang rendah. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, ya, orang-orang yang begitu susah. Mother Teresa datang untuk mereka, menyerahkan dirinya segenap waktunya untuk orang-orang yang rendah. Saya yakin Tuhan Yesus lebih daripada Mother Teresa. Dan melalui nyanyi Maria ini Tuhan Yesus datang untuk orang-orang yang seperti itu. Kalau Mother Teresa terbatas, mungkin hanya di Kalkuta, India, atau di kota-kota, beberapa kota lainnya. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk setiap orang-orang yang rendah di seluruh dunia ini. Orang-orang yang miskin di seluruh dunia ini. Tuhan Yesus datang untuk orang-orang yang hina di dunia ini. Oleh sebab itu, kita bersyukur kelahirannya itu datang, Yesus datang bagi kita orang-orang yang rendah, yang mungkin tidak pernah dianggap oleh orang lain, yang mungkin kita tidak pernah mengalami kesenangan di dalam hidup kita. Yesus datang bagimu, Yesus datang bagiku. Yang kedua, ayat 50 sampai 51 dikatakan demikian. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Yang kedua, kita melihat bahwa kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini itu menunjukkan bahwa Allah menganugerahkan akan anaknya. Ketika Yesus lahir, ketika Maria sedang mengandung dan dia akan melahirkan, dia tahu bahwa Allah telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bagi dunia yang gelap ini, bagi dunia yang berdosa ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, oleh sebab itu satu penghormatan bagi Maria jika anaknya yang akan lahir itu dari Allah. Karena Allah yang menganugerahkannya kepada Maria. Bahwa benih yang ada di dalam rahim Maria itu adalah dari Roh Kudus, berasal dari Allah sendiri. Itulah anugerah Tuhan. Allah menjelma menjadi manusia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, anugerah itu bicara kasih karunia.
Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita orang berdosa. Anugerah itu bicara berkat. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus lahir, berkat yang besar sudah disediakan bagi kita manusia yang berdosa. Ya. Siapakah Maria? Dia boleh menerima anugerah yang begitu luar biasa di dalam hidupnya. Siapakah kita yang sudah menerima anugerah itu di dalam hidup kita? Saudara-saudara sekalian, sebaik apapun manusia tak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, seburuk apapun manusia, Allah dapat menyelamatkannya. Amin, saudara. Sebaik apapun kita sering datang ke gereja, hubungan kita dekat dengan Tuhan. Banyak waktu yang kita habiskan dengan Tuhan, banyak uang yang kita keluarkan untuk Tuhan. Itu tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi seburuk apapun kita, ya, yang sering tidak mau baca firman, yang jarang beribadah, yang tidak mau melayani, ya, yang melawan orang tua, ya, melakukan dosa-dosa yang lain. Tuhan katakan apa? Allah dapat menyelamatkan kita. Inilah anugerah saudara-saudara sekalian. Kita buruk, kita bejat, kita berdosa, tetapi Allah menyelamatkan kita. Yang ketiga, ayat 52 sampai 53. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Saudara-saudara sekalian, di sini bicara apa? Bicara tentang Allah berdaulat atas hidup manusia. Ketika Maria menyanyikan pujian ini, ketika dia tahu dirinya sedang mengandung dan akan melahirkan anak Allah yang akan menyelamatkan manusia, Maria tahu inilah kedaulatan Allah atas hidup manusia. Saudara-saudara sekalian, Allah menciptakan manusia. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak pernah membiarkan, bahkan melepaskan manusia itu. Ya. Allah ada bagi manusia itu. Allah mendampingi hidup manusia yang berdosa. Allah mengikuti akan setiap perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu kita melihat bahwa Allah berdaulat atas hidup manusia. Apa yang hendak dia lakukan terhadap setiap manusia. Termasuk ketika dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. Inilah kedaulatan Allah atas hidup kita. Allah ingin menyelamatkan hidup kita. Saudara-saudaraku, demikian juga Allah berdaulat atas hidup Maria. Tuhan tahu Maria belum menikah. Tuhan tahu tradisi Yahudi, orang yang belum menikah tapi mengandung akan dirajam oleh batu sampai mati. Tapi kita melihat bahwa Allah berdaulat untuk memilih Maria. Apapun yang akan terjadi di dalam hidup Maria ke depan. Apapun yang akan dialami oleh hidup Maria ke depan. Allah berdaulat atas hidupnya. Allah mengatur hidup Maria. Dan kita melihat bahwa karena kedaulatan Tuhan, Maria tetap hidup sampai dia melahirkan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku sekalian, Allah berdaulat atas hidup kita. Oleh sebab itu izinkan Allah terus mengatur, memimpin hidup kita. Ya, di dalam hidup kita yang kita jalani. Salah satu kedaulatan Allah atas manusia, yaitu mengutus Yesus Kristus lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudaraku sekalian, ada sebuah kisah, ada seorang tukang tahu yang biasa buat tahu tentunya. Hari itu seperti biasanya dia sudah buat tahu,
Dan biasanya ketika dia buat tahu pada hari itu dia jual ke pasar, tahunya itu selalu habis, tidak pernah bersisa. Ya, tahu habis, uang terkumpul tentunya. Nah, pada satu hari tukang tahu ini pergi seperti biasanya. Dia jalan dari rumahnya lewat pematang sawah untuk naik sebuah angkutan yang akan mengangkut dia ke pasar. Tetapi ketika dia jalan di pematang sawah, apa yang terjadi? Ternyata dia kurang keseimbangan. Akhirnya tahu yang dia pikul semuanya jatuh. Ya, jatuh di tepi sawah pada waktu itu. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, tukang tahu itu sangat sedih tentu hatinya. Dia lihat tahu-tahunya yang hancur, ya, di pematang sawah itu. Wah, dia berpikir tahu-tahu hancur, udah nggak bisa dijual di pasar. Hari ini aku nggak dapat uang, begitu ya. Tapi akhirnya dia kumpulin tahu-tahu yang sudah jatuh itu, ya, dia masukkan ke dalam keranjangnya. Lalu dengan sedih dia kembali ke rumahnya. Di rumahnya dia berpikir, kenapa Tuhan katanya sayang sama aku, Tuhan menyertai aku, Tuhan menolong aku, Tuhan melindungi aku. Tapi kenapa hari ini tahu-tahuku hancur dan semuanya tidak terjual? Dia mulai ngedumel di dalam hatinya. Dia mulai tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan hal ini terjadi dalam hidupku? Ya, ketika dia masih melamun, ya, ketika dia masih termenung, ya, karena tahu-tahunya semua hancur. Lalu ada seseorang yang datang ke rumahnya. Ya. Orang ini berkata kepada tukang tahu ini, "Bapak, hari ini saya mau beli tahu." Wah, hati bapak ini pikir, aduh, sedih ya. Tahunya kan semua hancur, udah nggak ada yang bisa dijual, ya. Lalu bapak ini melanjutkan. Dia bilang, "Saya mau beli tahu-tahu yang hancur," dia bilang, "karena saya akan berikan untuk ternak bebek saya." Begitu kagetnya tukang tahu ini, hah? Tumben gitu ya, ada orang cari tahu-tahu yang hancur gitu ya. Dia terperanjat, "Bapak mau tahu-tahu yang hancur?" "Iya betul Pak, saya mau tahu-tahu yang hancur." Dia dengan sukacita tukang tahu ini katakan, "Oh ada banyak sekali tahu-tahu yang hancur," dia bilang. "Saya punya persediaan hari ini." Lalu dia siapkan tahu-tahu itu dan memberikannya kepada bapak itu. Apa yang terjadi? Ya, uangnya yang biasanya yang dia terima tiap hari, walaupun tahu-tahunya hancur, hari itu dia menerima uang yang sama ketika dia harus pergi ke pasar untuk jualan tahu itu. Saudara-saudara sekalian, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Jangan takut, Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menyertai hidup kita, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau Allah yang baik berdaulat di dalam hidup kita, maka hanya kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan kita terima di dalam hidup kita. Yang keempat, di dalam ayat 54 sampai 55 dikatakan, "Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Ayat 455 ini poin keempat di dalam nyanyian Maria, yaitu Allah menggenapi janjinya. Kita tahu bahwa Allah tidak mungkin mengingkari janjinya, ya. Karena ketika Allah berjanji pada dirinya sendiri, dan pasti Allah yang setia, pasti setia dengan janjinya. Allah konsisten dengan janjinya. Allah akan menggenapi akan janjinya, karena janji Allah ialah ya dan amin. Kita melihat dari perjalanan bangsa Israel, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, ya, dia menggenapi janji itu melalui keturunan bangsa Israel. Ya, Tuhan menggenapi janji itu akan perlindungannya, akan berkatnya kepada bangsa Israel. Sampai mereka jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami pembuangan. Tuhan berjanji akan memberikan juru selamat kepada mereka. Dan Tuhan menggenapinya dengan kedatangan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Allah menggenapi janjinya, menyelamatkan orang yang berdosa. Saudara-saudara sekalian, melalui Maria,
Maria mengerti. Ketika dia mengandung dan akan melahirkan seorang putra, janji Allah akan keselamatan bagi manusia boleh tergenapi. Oleh sebab itu, Maria memuji Allah yang akan menggenapkan janjinya melalui dirinya. Saudara-saudara sekalian, Allah yang berjanji, Allah tidak pernah akan mengingkari. Allah tidak pernah lalai akan janjinya. Allah akan menepati akan janji-janjinya. Kelahiran Yesus Kristus menggenapi akan janji Allah. Saudara-saudara sekalian, pada suatu hari terjadi gempa bumi yang hebat meluluhlantakkan wilayah bagian barat Laut Armenia. Seorang ayah mendatangi sekolah anaknya yang sudah rata dengan tanah. Tak ada lagi tanda-tanda kehidupan di sana. Sementara banyak orang yang sudah menyerah dan putus asa, putus harapan bahwa sepertinya tidak ada lagi kehidupan di bawah reruntuhan itu. Ayah itu terus menggali selama kurang lebih 36 jam. Tiba-tiba ia mendengar suatu suara dan segera ia berteriak memanggil anaknya. "Anakku, apakah itu engkau?" Dari dalam reruntuhan itu terdengar suara, ayah, aku tahu engkau pasti datang, ayah. Ini aku, ayah, tolong kami, ayah." Saat itu segera sang ayah menghubungi tim penyelamat untuk membongkar runtuhan dan menyelamatkan anak-anak yang masih terkurung di situ. Ternyata di sana ada kurang lebih 13 anak yang berhasil diselamatkan dari reruntuhan tersebut. Ketika ditanya sang anak menceritakan bahwa ia terus-menerus mengatakan di dalam runtuhan itu, ayah itu pasti akan datang untuknya. Ayah itu pasti akan menepati janjinya. Ayah tidak akan meninggalkan dirinya. Oleh sebab itu saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya, ayo kita katakan bahwa ayah pasti menepati janjinya. Ayah pernah berjanji bahwa dalam keadaan apapun ayah pasti akan selalu ada untuknya. Anak ini percaya kepada janji ayahnya. Oleh sebab itu dia katakan kepada anak-anak yang lainnya, ayo kita bertahan karena ayah kita pasti datang. Ayah yang sudah berjanji bahwa dia akan terus-menerus ada bersama dengan kita. Ayah yang sudah berjanji bahwa dalam segala keadaan ayah ada bersama dengan kita. Pasti ayah akan menepati janjinya. Karena janji ayahnya, anak ini bertahan selama kurang lebih 36 jam. Saudara-saudaraku, demikian juga dengan kita. Marilah kita bertahan akan janji-janji Allah yang sudah diberikan kepada kita. Allah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Allah berjanji bahwa Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Allah berjanji bahwa Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Allah berjanji bahwa Dia akan menyembuhkan penyakit kita. Oleh sebab itu, kita pegang janji Allah. Dan kita yakin, kita percaya bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Kalau Dia saja mampu berjanji menyerahkan anaknya yang tunggal kepada kita. Dan Dia memberikannya itu untuk keselamatan bagi kita. Terlebih lagi untuk hal-hal yang lain. Pasti Allah sanggup menggenapi janjinya bagi kita. Saudara-saudara sekalian, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menyiapkan setiap kita memasuki akan hari Natal, menjelang kita mengingat akan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Biarlah kita mau menyanyikan satu pujian yang indah yang seperti Maria nyanyikan. Kita mengatakan bahwa terima kasih Tuhan Kau datang memperhatikan aku yang lemah, memperhatikan aku yang rendah, memperhatikan aku yang miskin. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menganugerahkan anakmu yang tunggal bagi hidupku, menyelamatkan aku. Karena aku percaya Tuhan, Kau berdaulat atas hidupku. Kerjakan segala sesuatunya Tuhan yang terbaik. Pasti Tuhan berikan kepadaku. Karena aku pegang janji-janjimu Tuhan. Karena janjimu pasti tergenapi dalam hidupku. Biarlah kita boleh menyambut Natal tahun ini. Walaupun di dalam masa pandemik yang sudah 9 bulan ini.
kita tetap boleh merasakan sukacita Natal, damai sejahtera Natal boleh ada di dalam hidup kita. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam, bertumbuh di dalam hidup kami, dan kami boleh lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan. Namun banyak hal-hal yang perlu kita persiapkan, perlu kita rubah di dalam kehidupan kita. Seperti bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri perjumpaan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan bersama-sama kita naikkan doksologi. Sesudah itu kita minta hambanya untuk berdoa, untuk persembahan, doa syafaat, dan juga doa berkat. Dan diakhiri dengan pujian amin, amin, amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang kekal, Allah yang selalu setia untuk kami semua umat-Mu, sehingga Engkau selalu melawat kami dengan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang terbagikan pada hari ini bagi kami semua, dan kami boleh diteguhkan, dikuatkan, dan hidup kami boleh semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat-Mu tetap bertekun dalam iman, dalam pengharapan, di dalam mengasihi Engkau.
Berkati jemaat-Mu di Kelapa Gading ini dalam seluruh persiapan-persiapan menyongsong Natal, supaya kiranya kegiatan Natal ini walaupun secara live streaming akan boleh ditunggu-tunggu dan merupakan satu pengharapan yang luar biasa, sehingga pada akhirnya event Natal ini atau momen Natal ini menjadi sangat memberkati untuk jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gereja Mustang Kristus di berbagai tempat, setiap gereja lokal. Tuhanlah menolong, bersama-sama kami bersukacita juga mempersiapkan dan merayakan Natal di tahun ini. Berdoa untuk sinode kami supaya tetap terus memiliki semangat yang bernyala untuk melayani Tuhan. Biarlah kiranya boleh terbina adanya persekutuan dan sinergi sehati sebagai hamba-hamba Tuhan untuk melayani. Tuhan, pada akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia di tengah-tengah pergumulan yang semakin berat. Ada rongrongan dari berbagai aliran-aliran dan juga situasinya sangat menajam di akhir-akhir ini. Tuhanlah kiranya memegang kendali, diberikan hikmat dan juga strategi yang baik supaya pemerintah kami bisa menangani setiap kasus-kasus, setiap masalah-masalah dengan baik, supaya tetap ada proses yang lebih baik dan proses yang lebih kondusif untuk Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan pelaksanaan vaksinasi. Tuhan tolong kiranya supaya hal ini menjadi satu hal yang membawa kabar baik bagi bangsa Indonesia, supaya kiranya rantai COVID ini boleh diputus, sehingga dengan demikian di tahun depan Tuhan menolong kiranya supaya perekonomian Indonesia boleh mengalami kemajuan, boleh bangkit dan mengalami satu kemajuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Berkati pemerintah kami, Pak Jokowi sebagai Presiden, seluruh jajaran para menteri, dan juga seluruh lembaga-lembaga tinggi negara, baik legislatif, yudikatif, dan juga pemerintahan daerah dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, dan juga seterusnya, dengan juga lembaga-lembaga tinggi negara, TNI, Polri, dan biarlah semuanya bekerja bersama-sama dan Indonesia ini boleh diberkati oleh Tuhan. Hari ini pun kami datang memberi persembahan, biarlah persembahan yang kami bawa kepada Tuhan boleh memberkati seluruh pekerjaan Tuhan, baik untuk di Kelapa Gading dan juga untuk di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Bapak, inilah syafaat dan doa persembahan yang kami boleh bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan, pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Dengan demikian maka berakhir sudah ibadah kita pada pagi sampai siang hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.